Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Muhammad Yamin adalah tokoh pertama yang mengawali sesi pemaparan tentang dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. Ada 5 rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri. 5 rumusan menurut Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Soekarno ini menyebutkan 5 dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari 2 kata. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar. Dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila. Nah, berikut ini adalah rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berkebangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan mengelola lingkungan hidup. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sebagai berikut. Sila pertama Pancasila ini mengandung nilai ketuhanan, sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan, sila keempat mengandung nilai kerakyatan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung nilai keadilan. Mari kita lihat sila pertama. Sila pertama yang dilambangkan dengan simbol bintang. Ini menggambarkan agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sila pertama ini mengajarkan kita sebagai umat beragama yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sila pertama di kehidupan sehari-hari. Ada yang menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan agama, bersikap jujur, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian sila kedua yang dilambangkan dengan simbol rantai. Jadi rantai yang disusun ini atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Mata rantai yang berbentuk persegi ini melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sila kedua di kehidupan sehari-hari, seperti membantu teman dan yang mengalami kesulitan, kemudian membantu adik belajar, menjaga nama baik keluarga, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di rumah, menyayangi orang lain, peduli terhadap orang-orang di sekitar, menjenguk teman yang sedang sakit, dan masih banyak lagi lainnya yang merupakan penerapan sila kedua. Selanjutnya sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi pohon beringin ini merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat ini dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.
Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sila ketiga di kehidupan sehari-hari, seperti bermain dengan teman dari berbagai suku, kemudian mau menerima kekurangan teman, bergaul dengan teman tanpa saling mengejek dan membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan, kemudian bekerja sama dalam melaksanakan piket, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kita ke sila keempat ya, yang dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sila keempat di kehidupan sehari-hari, seperti ikut memilih dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas, terus kemudian melaksanakan diskusi kelompok, pembagian tugas, dan penyelesaian tugas. Kemudian selanjutnya ada sila kelima yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Padi dan kapas ini memiliki filosofi pangan dan sandang yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara Indonesia yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbagi makanan secara adil kepada teman, kemudian gemar menabung dan menghemat uang jajan, menjalin kebersamaan dan kegiatan sosial, kemudian pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua, serta banyak lagi contoh yang lainnya. Sekian untuk materi hari ini, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.